Halo guys, kembali lagi bersama gue ADSP. Di video kali ini gue mau jelasin port-port yang ada di Arduino. Nah, kenapa gue buat video ini? Karena ini sebagai part pertama dari series yang bakal gue buat, yaitu belajar Arduino. Jadi sebelum kalian belajar Arduino, gue mau jelasin dulu kegunaan dari tiap-tiap port yang ada di Arduino. Oke? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di pembahasan ini gue bakal bagi ya Arduino ini menjadi beberapa bagian. Ini bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, bagian E. Jadi counterclockwise gue ngejelasinnya. Nah, ini bagian A. Mungkin gue bakal masuk ke bagian A. Oke, kita masuk ke bagian A, guys. Nah, fungsi untuk bagian A bisa dibilang paling simpel ya, guys. Di sini cuman ada 3. Di sini ada 3 hal yang bisa kalian interaksi, yaitu yang merah ini, guys. Ini sebuah tombol. Lalu di sini ada port USB-B, lalu di sini ada jack 5,5 gitu. Nah, untuk portnya ini bisa menyesuaikan ya guys. Di sini gue punya yang B, kadang ada yang port Type C atau USB, tapi wajarnya biasanya Arduino tuh portnya Type B guys. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, gue jelasin yang dari kanan dulu. Nah, di sini kalau kalian ada tombol warna merah. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsi dari tombol merah ini guys, ini tuh untuk bisa dibilang ngereset lah. Ngereset kalau kalian ada program yang sedang berjalan. Nah, misalnya nih, ini udah ada programnya guys. Ini programnya tuh LED nyala setiap 1 detik. Nah, kalau misalnya gue colok nih guys, ini kan ada LED nih nyala. Ini LED built-in di port 13. Nah, misalnya gue pencet ini guys, nah dia akan berkedip gitu guys, dan dia akan mulai nyala mati. Jadi fungsi ini tuh bisa bilang kalau kalian ada program, dia bakal ngehentiin sejenak dan mulai dari awal lagi. Nah, itu fungsi dari tombol reset ini. Nah, lanjut ke ini guys, sebelahnya. Nah, kan tadi kan udah lihat nih fungsinya. Nah, fungsinya itu bisa dibilang untuk nyalain Arduino guys. Selain untuk nyalain, si port Type B ini juga bisa untuk upload codingan. Jadi ini fungsinya ada 2, untuk nyalain sama untuk upload si codingan. Oh ya, BTW ini kerjanya di 5 volt ya guys. Jadi kalian harus perhatiin. Kalau misalnya kalian di sini dinyalain tuh bisa jadi laptop, dari PC, bahkan bisa dari charger. Nah, biasanya yang rawan tuh dari charger guys. Siapa tahu charger kalian nggak bisa 5 volt, kalian colok ke sini, misalnya 9 volt, nah ini Arduino bisa mati guys. Jadi harus hati-hati. Nah, lanjut ke sebelahnya. Ini ada lubang jack 5,5. Nah, dipakainya kalau kalian pakai ini guys. Nih, gua ada adapter kayak gini guys biasanya. Nah, colokannya kayak gini. Nah, gunanya untuk apa? Misalnya ini gua colok ya ke listrik AC. Nah, kalau gua colok, nah Arduino-nya bakal nyala guys. Jadi ini ada fungsinya untuk nyalain si Arduino. Nah, jadi kalian harus mikir juga, harus perhatiin kalau si ini tuh yang gue pakai tuh 6 volt. Nah, si ini tuh cuman dibatasin 12 volt. Jadi kalau kalian pakai adapter yang lebih dari 12 volt itu bahaya guys. Ini bisa ngerusak si regulatornya, bahkan bisa ngerusak si Arduino-nya. Jadi kalian harus lihat si ininya guys, tegangannya. Karena gue pakai 6 volt, jadi aman-aman aja seharusnya. Oke, kita masuk ke bagian B guys. Nah, bagian B ini adalah bagian power. Nah, dari namanya dia kan power, sumber daya. Nah, kekuatan lah. Nah, gunanya apa? Nah, gue bakal terangin per ini ya, per pin. Gue pakai ini aja biar jelas. Nah, kalau kalian lihat guys, di paling atas ini guys, gak ada tulisannya. Di sini juga sama nih. Ini juga gak ada tulisannya yang paling atas. Nah, itu gunanya untuk apa? Nah, gunanya adalah nggak ada guna. Emang mungkin ini untuk bisa bilang memenuhin aja guys. Kayak emang ini template-nya cuma ada beberapa port, jadi biar pas aja, biar nggak usah dipotong-potong. Tapi ya gue baca-baca, katanya ada juga beberapa board clone yang ini tuh ada fungsinya. Jadi ini menyesuaikan aja guys. Nah, lanjut kita ke bawahnya. Nah, kan kalau lihat di bawahnya nih guys, ada 5 volt. Nah, sedangkan kalau yang ini tulisannya IOREF. Nah, itu kenapa? Nah, gue jelasin dulu apa itu IOREF. IOREF itu bisa dibilang tegangan referensi guys. Nah, Arduino itu bekerja di tegangan referensi atau tegangan kerja 5 volt. Jadi bisa bilang ini tuh untuk memberitahu kalau kalian pakai modul atau sesuatu yang nyolok ke sini. Kalau si Arduino itu kerjanya di 5 volt. Kayak misalnya kalian pakai ini. Ini motor driver. Nah, untuk motor driver tahu Arduino itu bekerja di 5 volt, nah dia nyoloknya ke sini, IOREF. Nah, jadi kalau kalian ukur nih IOREF, dia bakal keluar 5 volt. Nah, ini makanya ditulis di sini 5 volt. Nah, gitu guys. Nah,
Nah, lanjut ke bawahnya guys. Ini ada pin rest. Kalau di sini reset. Nah, gunanya untuk apa? Nah, gunanya itu mirip guys sama si tombol ini. Fungsinya untuk ya ngereset. Jadi kalau kalian jumper si reset sama si GND, dia bakal ngereset si Arduino. Nah, lanjut ke bawahnya. Nah, kalau di bawahnya, kalau kalian lihat di bawahnya guys, di sini ada 3,3 volt dan 5 volt. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengeluarkan tegangan sesuai dengan tulisannya. Kalau kalian colokin ke 3,3, dia akan keluar 3,3. Kalau kalian colok di 5 volt, dia bakal keluar 5 volt. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya ya untuk ngasih daya. Untuk beberapa modul yang emang perlu tegangan sekian. Ada modul yang butuh 3,3, ada modul yang butuh 5 volt. Nah, ini guys, menyesuaikan dari pin ini. Nah, lanjut ke bawahnya, GND. Nah, apa tuh GND? GND itu singkatan dari ground guys. Ground atau tanah. Kalau nanya, ngapain ada tanah di Arduino? Nah, fungsi GND itu bisa bilang untuk memenuhi syarat listrik mengalir kan. Kalau kalian belajar di fisika kan, listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah, atau ada yang ngomong sebaliknya. Itu bisa dibahas di video lain. Nah, intinya kalau GND itu bisa dibilang pin yang paling berguna lah. Mana dia paling berguna untuk apa? Untuk biar listrik itu mengalir. Misalnya dari 5 volt ke GND. Nah, biar listrik mengalir itu 5 volt harus ngalir ke GND juga, atau dari pin ini harus ngalir ke GND. Makanya GND itu bakal kepake banget guys. Makanya sini ada banyak nih GND nih guys. Ada 1, ada 2, ada 3, bahkan ada 3 nih di port ini. Langsung kita bahas yang bawahnya. Nah, V-in. Nah, bisa dibilang V-in itu port yang spesial guys. Spesial kenapa? Karena kalau kalian pakai V-in, kalian bisa nyalain Arduino juga guys. Jadi kalau kalian simak dari awal, cara nyalain Arduino itu ada 3. Bisa pakai ini, dan bisa pakai port V-in guys. Nah, gue ada beberapa kasus, harusnya tuh guys, V-in itu nggak ngeluarin voltase sama sekali. Karena V-in itu harusnya tuh nggak nyambung jalurnya sama si ini ataupun ini. Nah, tapi guys, kalau di board clone ini, itu tuh V-in-nya entah mengapa ada arus yang bocor gitu guys, ada voltase yang bocor. Kalau diukur, malah kebaca ada voltase di sini. Nah, seharusnya kalau di Arduino yang asli, ini gue kasih referensi di Tinkercad, itu tuh harusnya nggak ada voltasenya guys. Makanya kalian harus hati-hati kalau pakai port V-in ini. Misalnya kesambung di baterai, kalian jangan pasang juga ke laptop kalian. Takutnya ya, misalnya kalian pakai baterai 12 volt. 12 volt kan ini maksimal tegangan masuk ke Arduino kan 12 volt. Ditambah lagi 5 volt dari laptop kalian. Ya total 17 volt. Artinya apa? Bisa ngerusakin si regulator Arduino kalian guys yang ini. Nah, kalau ini rusak, bisa jadi guys, arus yang harusnya ke Arduino malah ngalir ke laptop kalian, yang membuat laptop kalian bisa rusak. Jadi hati-hati guys kalau pakai port V-in ini. Tambahan aja untuk daya ya. Jadi kan gue pengen jelasin juga, tadi belum jelas, kalau si Arduino itu punya juga maksimal arus. Nah, tadi gue ngomongin tentang tegangan mulu, jadi gue pengen jelasin juga tentang arus. Nah, untuk di bagian power ini guys, di bagian 3,3 volt, dia tuh cuman maksimal sekitar 150 mA. Nah, kalau yang di 5 volt itu di sekitar 400 mA kalau kalian pakai USB. Dan kalau kalian pakai adapter, dia itu bisa sampai 900 mA, jadi cukup besar. Nah, sedangkan guys, kalau di pin-pin ini kayak A0 sampai A5, A0 sampai 13 itu cuman sekitar 40 mA guys. Makanya ada fenomena unik guys. Kalau kalian colok nih LED, kalian colok ke sini, misalnya 13 sama 12. Nah, gue colok ke sini, dia akan nyala biasa aja guys. Karena apa? Karena dia ada maksimal cuma 40 mA. Jadi kalian lihat ini aman-aman aja. Padahal guys, ini kan LED. Harusnya tuh kalau dia dicolok 5 volt dengan tanpa batasan arus, dia itu bisa ngerusak si LED. Misalnya gue colok nih si LED ini ke 5 volt langsung. Apa yang terjadi? Noh, gak nyala. Dan LED ini rusak guys. Nih misalnya gue colok lagi nih ke pin 13. Nah, dia nggak nyala lagi. Dia udah mati. Makanya kalian jangan heran kalau misalnya kalian pakai LED dan tanpa resistor dicolok ke pin ini masih nyala aja. Karena apa? Karena ya ini ada batasan 40 mA. Sedangkan ini kan bisa sampai tadi 400 mA. Jadi dia kuat untuk membuat arus yang
ngerusakin si LED ini. Jadi BTW LED ini cuma sekitar berapa puluh miliampere bisa mati. Jadi kalau 40 miliampere mungkin masih aman walaupun di atas dari standarnya, tapi belum bisa untuk mematikan si LED ini. Sedangkan tadi 5 volt dia kan bisa sampai 400 miliampere. Jadi cukup untuk merusak si LED. Jadi gitu guys. Oke, kita masuk ke bagian C guys, atau bagian analog in. Nah, sebelum gue masuk ke bagian ini, gue bakal jelasin dulu guys. Di sini ada tulisan analog, lalu di sini ada tulisan digital. Nah, itu apa analog dan digital? Bisa dibilang ini adalah sinyal yang dipakai di Arduino. Nah, digital itu sebagai sinyal digital, analog itu sebagai sinyal analog. Nah, gue jelasin dulu guys tentang sinyal digital. Singkatnya aja ya, sinyal digital adalah sinyal yang cuman punya dua kondisi guys, antara mati atau nyala, high or low, atau 1 atau 0. Jadi dia cuma ada dua keadaan, sehingga kalau kalian pakai sinyal digital, kalau kalian misalnya nyalain lampu, dia itu cuma bisa mati atau nyala, udah cuma dua itu aja. Sedangkan sinyal analog bisa dibilang sinyal yang punya rentang keluaran guys, antara tergantung guys. Kalau di Arduino itu 10 bit, sehingga dia rentangnya tuh antara 0 sampai 1023 karena dia 10 bit. Nah, jadi selama ada di rentang 0 sampai 1023 kalian bisa ngatur tuh guys. Jadi kalian bisa ngendaliin cerah atau terangnya sebuah lampu, atau cepat atau lambatnya sebuah motor. Nah, itu untuk digital dan analog sinyal. Nah, lanjut kita masuk ke si port analog ini guys. Nah, kan ada tulisan nih A0 sampai A5. Nah, itu maksudnya apa? Nah, di port A0 sampai A5 itu si Arduino bisa ngebaca sinyal analog. Gue tekenin cuma bisa ngebaca. Nah, karena sejatinya guys, si A0 sampai A5 itu adalah pin digital, cuman dia ada namanya analog to digital converter. Jadi dia bisa nerjemahin sinyal analog, tapi dia nggak bisa ngeluarin sinyal analog, dia bisa ngeluarin sinyal digital. Nah, kenapa? Karena bisa dibilang bikin sinyal analog tuh lumayan susah guys. Nah, tapi kan kalau kalian tanya ya, perasaan Arduino itu bisa ngendaliin motor, habis itu dia juga bisa ngerendahin atau ngemaksimalin sebuah cahaya. Nah, itu nanti bakal dibahas guys. Jadi tonton sampai habis. Di sini gue mau jelasin dulu sinyal analog ya. Jadi kalian tahu kan spesialnya A0 sampai A5, jadi dia bisa ngebaca sinyal analog. Untuk apa? Kalau kalian punya sensor guys. Jadi ada beberapa sensor yang pakai sinyal analog, karena ya bisa dibilang sinyal analog tuh lebih akurat daripada sinyal digital. Nah, di sini ada yang spesial guys di A4 sampai A5. Nah, di A4 sampai A5 itu bisa komunikasi I2C. Apa itu komunikasi I2C? Bisa dibilang ya ini komunikasi paling dasar kalau kalian mau pakai misalnya LCD ataupun beberapa modul yang pakai I2C. Nah, di A4 itu ada namanya SDA atau serial data, di A5 ada namanya SCL atau serial clock. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian D guys, atau bagian digital. Nah, sini D sama E. Nah, kalau kalian lihat guys, di sini ada tulisan PWM. Apa itu PWM? Nah, kalau kalian lihat juga nih, di pin 3, 5, 6, 9, 10, 11 itu ada tanda garis bergelombang gitu. Nah, itu artinya pin tersebut tuh mendukung PWM. Apa itu PWM? Nah, PWM itu adalah pulse width modular. Nah, singkatnya, itu tuh sebuah skema atau mekanisme yang merekayasa sinyal digital untuk menjadi sinyal analog. Nah, ini yang ngejawab kenapa Arduino tetap bisa ngendaliin cahaya ataupun bisa ngendaliin motor. Nah, karena ini guys, karena si PWM ini dia bisa ngerekayasa sinyal analog. Jadi output digital bisa dibuat seperti bernilai analog. Jadi dia bisa nggak 01 doang. Nah, itu sinyal PWM. Nah, oke, kita masuk ke bagian D nih guys. Nah, di sini ada 0 sampai 7. Nah, itu ada beberapa port istimewa. Yang pertama adalah di port 0 dan 1. Nah, kalau kalian nih guys, ada tulisan RX dan TX. Nah, itu apa? Itu adalah komunikasi UART guys. Nah, sebenarnya guys, kalian juga tetap bisa gunain komunikasi UART di pin 0 sampai 13 ataupun A0 sampai A5 dengan sebuah library software serial. Nah, tapi istimewanya 0 dan 1, dia itu RX TX-nya tuh built-in guys. Built-in-nya kemana? Ke ini, ke USB-B. Nah, kalau kalian lihat di bawah ini ada 4 pin nih. Ini biasanya tuh kalau USB tuh ada VCC, GND, data in, data out. Nah, dia tuh nyambung ke sini. Sehingga apa?
kalau misalkan si USB kalian rusak, nah kalian tuh bisa guys upload codingan tuh lewat sini. Ataupun si chip kalian rusak, OS atau bootloadernya, kalian bisa hard reset lewat sini. Makanya ini tuh saya bilang spesialnya di situ. RxTX-nya tuh dia hardware, gak cuman sekedar library. Tambahan aja untuk port 0 dan 1 yang tadi gue jelasin tentang UART. Nah, UART itu biasanya digunain kalau kalian pengen komunikasiin antara dua Arduino. Misalnya ini sama ini pengen saling berkomunikasi, nah biasanya itu pakai UART guys. Nah, sama gue pengen nambahin juga, kalau kalian sedang misalnya si UART ini nyolok ke Arduino lain nih, atau enggak ke Micon lain, nah kalian kalau misalnya upload kode lewat sini, biasanya bakal gagal guys. Nah, makanya kalau kalian lagi upload kode dan ini masih nyambung, kalian cabut dulu guys. Biasanya itu bakal bikin upload kode kalian gagal. Nah, lanjut ke atasnya, di 2 dan 3. Nah, ini adalah pin yang bisa dibilang paling seru, karena ini adalah pin interrupt guys. Fungsi interrupt itu apa? Singkatnya ya, interrupt itu sebuah pin yang bisa mendahulukan sebuah perintah. Misalkan ini lagi nyala nih guys, ada sebuah program, misalnya LED lah mati nyala setiap 1 detik. Mati sedetik, nyala sedetik. Nah, kalau kalian nggak attach sebuah pin di pin interrupt, kalian bisa mencet tombol. Nah, nanti tuh tombolnya, masukannya akan masuk setelah 2 detik, setelah program utamanya berjalan. Nah, kalau kalian pakai interrupt, meskipun programnya masih nyala sedetik, nah kalian pencet, dia langsung masuk. Jadi dia ngedahuluin. Jadi dia bisa bilang inputnya bakal lebih cepat. Nah, pin 2 dan 3 ini berguna kalau kalian tuh biasanya tuh pas pakai encoder. Kalau kalian pengen tahu kecepatan sebuah roda, nah itu bakal berguna banget di pin 2 dan 3, yaitu pin interrupt. Untuk 4, 5, 6, dan 7 biasanya biasa aja sih, gak ada fungsi lain. Jadi kalau kalian ada tambahan, bisa tambahin di kolom komentar guys. Oke, kita masuk ke bagian terakhir guys, bagian E. Nah, bagian E ini ada spesialnya guys, karena di bagian ini ada suatu koneksi yaitu namanya ICSP. Nah, biasanya dipakai kalau kalian mau pakai modul itu guys, SD card. Nah, nanti gue kasih diagram cara makainya. Nah, di port 8, 9, dan 10 itu nggak ada spesialnya. Nah, spesialnya itu ada di port 11, 12, 13. Nah, dia ada urutannya, ada MOSI, MISO, dan ada SCK. Nah, biasanya itu dipakai untuk kalau kalian pakai modul SD card. Nah, karena si Arduino itu guys, penyimpanannya kecil. Makanya kalau kalian biasanya pengen muter lagu atau memutar video dari Arduino, kalian perlu pakai modul SD card. Nah, di atasnya ada GND atau ground. Nah, di atasnya ada RF atau analog referensi. Gunanya untuk apa? Nah, ini dipakai. Ini jarang banget dipakai. Karena ini tuh untuk nyesuaiin tegangan kalau kalian punya sensor yang kerjanya selain 5 volt. Misalnya ada sensor entahlah sensor apa yang kerjanya misalnya 3,3 volt ataupun yang lain. Nah, itu baru dipakai RF ini. Tapi selama gue pakai Arduino ya, gue belum pernah ngeliat sinyal analog yang kerjanya selain 5 volt. Makanya bahkan gue nggak pernah pakai pin RF ini guys. Oke, kita lanjut aja ke atasnya. Nah, di sini ada SCL dan SDA guys. Nah, kenapa ada SCL dan SDA lagi? Ini sama aja guys, tapi dia nggak ada tulisannya. Nah, karena dia tuh nyambung guys, A4 sama A5. Nah, jadi kalau kalian nyalain A4 ya, nah ini juga ikut nyala juga guys yang SDA. Nah, sebenarnya ini ya port yang sama, cuman peletakannya ada 2. Untuk apa ya? Mungkin untuk mempermudah aja guys. Kalau kalian mau pakai LCD-nya di sebelah kanan, jadi kan gak usah terlalu panjang kabelnya. Nah, itu guys. Nah, mungkin ada yang kelewat ya guys kalau kalian penasaran. Nah, sini ada yang gue lewat nih pin ini. Nah, ini ISCP. Jadi ini tuh sebenarnya sama guys, sama di port ini 8 sampai 13. Nanti gue kasih gambar tentang penjelasan ininya. Ini sama aja guys. Dia port yang sama, cuman ini biar lebih mudah dijangkau aja. Lalu kalau kalian tanya juga di sini ada, di sini nggak ada. Nah, ini juga ICSP guys. Nanti gue kasih gambar diagramnya. Oke, mungkin itu aja ya untuk port yang ada di Arduino. Oke, seperti janji gue di awal video tadi, gue mau jelasin juga pin yang ada di ESP dan yang ada di STM guys. Nah, mungkin gue akan jelasin detail karena fungsinya tuh mirip-mirip aja, cuman penyebutan istilahnya aja yang berbeda guys. Misalnya di STM ini, nah kalau kalian lihat pinnya guys, dia cuma ada D doang guys. Artinya apa? Dia
apakah cuma digital doang? Nah itu salah guys. Nah di ESP itu guys ada yang namanya GPIO. Nah GPIO itu bisa bilang malah lebih ringkas guys daripada si Arduino ini yang digital, analog, apalah itu. Nah kalau si ESP itu dia cuma ada satu tipe yaitu GPIO. Nah di GPIO itu dia udah mencakup semuanya guys. Jadi dia ada analog, dia ada digital, jadi dia nggak dibeda-bedain. Mungkin untuk diagram pemanfaatannya bakal gue kasih ya fotonya. Nah ini, jadi dia bisa bilang lebih versatile dan lebih milih-milihnya lebih gampang. Nah sama juga di ESTM, STM juga sama. Bedanya di STM dia tulisannya A sama B. Tapi kalau dari fungsinya itu bisa bilang lebih versatile. Nanti gue kasih juga gambar untuk si STM. Nah gitu guys. Dan mungkin itu aja ya video gue kali ini. Untuk part selanjutnya belajar Arduino dan codingannya mungkin di part selanjutnya. Jadi gue tutup dulu videonya dan bye guys.